Sayangnya, keamanan kartu dan PIN itu sesungguhnya kan sudah menjadi tanggung jawab nasabah sejak diberikan oleh bank. Jadi, jawaban langsung atas pertanyaan itu adalah bank tidak mengganti. Hei anak Jakarta, siapa nih yang kalau ke ATM nggak sabaran, sukanya buru-buru, pengen cepet-cepet dan main asal colok aja? Nah, sekarang harus hati-hati ya, karena rawan kejadian kartu nyangkut alias card trapping. Duh, apa lagi sih itu? Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk tonton podcast berikut. Halo anak Jakarta, balik lagi nih di Cerpen, cerita perlindungan konsumen. Bersama dengan Vira di sini. Nah, seperti yang udah Vira jelasin di awal nih, kalau kita akan menjelaskan mengenai kejahatan transaksi di ATM, salah satunya card trapping. Nah, tentunya Vira nggak sendirian nih anak Jakarta. Di sini Vira ditemani oleh Bapak Sarwoto dari Bank Indonesia. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Halo Mbak Vira dan anak Jakarta. Baik, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Nah, kita nggak berdua aja nih Pak, tentunya kita juga kehadiran tamu yang spesial nih dari BRI, Bapak Toto. Bagaimana Pak kabarnya? Kabar sehat, Mbak Vira. Terima kasih. Halo, anak Jakarta. Baik, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Oke, nah kita kan akan membahas tentang card trapping nih ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak dari Pak Sarwoto mengenai card trapping. Jadi bisa menambah informasi untuk anak Jakarta yang belum tahu mengenai card trapping. Oke anak Jakarta, jadi kalau card trapping itu kejahatan yang sebenarnya termasuk agak kuno ya. Jadi masih jalan sampai sekarang. Jadi modelnya adalah dia menjebak kartu ATM, bisa juga kartu kredit, apapun yang bentuknya kartu ya. Semua alat pembayaran menggunakan kartu. Ketika transaksi di ATM, itu kartunya diganjel ya. Sehingga kartu itu terjebak. Bagi konsumen yang nggak paham, itu seolah-olah kartu tertelan. Sebenarnya tidak tertelan. Jadi itu biasanya juga ada kejahatan lanjutan, misalnya juga ada kamera pengintai, juga ada yang social engineering, sehingga dari sisi kejahatan itu bisa dapat kartu, bisa dapat PIN-nya juga, mungkin juga data-data yang lain. Nah itu makanya lebih hati-hati dalam transaksi di ATM. Itu Mbak kira-kira ya. Oke, berarti memang ada yang mengganjal untuk menahan kartunya gitu ya Pak ya, supaya Iya, bisa terbaca oleh penipunya, pelakunya, seperti itu ya Pak ya. iya, Oke, mengganjal kartunya. kartunya ya, bukan Oke. mengganjal pelakunya loh Oh Mbak. iya, baik Pak. Nah, kalau dari BRI nih Pak, terkait card trapping ini masih banyak nggak nih Pak kasus-kasus yang masuk mungkin ke BRI? Ya, sayangnya memang masih ada nasabah-nasabah BRI yang menjadi korban card trapping, Mbak Vira. Ya, memang BRI kita semua juga nggak tinggal diam. Kita selain mengedukasi nasabah, kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku-pelaku card trapping. Dan yang terakhir, ya 2 minggu lalu ada yang ketangkep di Polres Bantul. Ya, itu Oke. tentunya bukan berarti berhenti, tapi ini adalah menunjukkan ketegasan kita semua di sini. Oke, berarti memang masih banyak ya Pak ya, masih ada kasus yang masuk ke BRI dan tindak lanjutnya seperti itu ya Pak ya. Iya. Baik, nah kalau tadi kan dari Pak Saroto sempat menjelaskan ya Pak, modus kejahatan ini ujung-ujungnya nanti ada data kita juga yang dicuri seperti PIN-nya seperti itu. Nah ini mungkin mirip nggak Pak dengan skimming? Ya, kalau skimming itu kan lebih ini ya agak beda ya. Jadi kalau skimming kan banyak di magnetic stripe-nya ya. Oke. Jadi ada data-data yang diambil, tapi di kartu magnetik. Itu kartu yang digesek ya. Kan dulu zaman dulu kan ada gesekan yang warnanya hitam. Iya. Nah itu magnetic stripe. Kalau sekarang itu kan sudah menggunakan chip ya. Oh, Ya, ganti jadi base chip kalau ya Pak. skimming emang lebih sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Karena gimana pun teknologi itu pasti bisa diakalin. Tapi intinya adalah konsumen itu harus sadar menjaga data-data yang dia punya ya. Kalau sebisa mungkin kalau transaksi ya bisa yang lebih aman, misalnya ATM itu kan sekarang udah relatif modern ya Mas ya. Kita Iya. tarik dana itu kalaupun butuh uang cash nggak perlu masukin ATM. Oke. Cukup kita pakai mobile banking, ngasih kodenya di ATM, uangnya keluar. Lah Oke. itu aman. Jadi bisa dengan teknologi itu mempermudah.
Oke, jadi berbeda ya Pak ya tadi card trapping dengan skimming juga, dan anak Jakarta juga harus lebih waspada nih, lebih hati-hati dalam bertransaksi. Oke, nah kalau misalnya dari BRI nih Pak Toto, kalau misalnya ada anak Jakarta nih mengalami menjadi korban gitu dari card trapping itu, yang dilakukan apa nih Pak? Dan kira-kira kerugiannya itu bisa diganti nggak nih Pak? Oke, pertama, sebelum saya jawab, kalau ada anak Jakarta korban card trapping, karena normalnya sebagai nasabah itu taunya nih ada notifikasi dulu. Oh, Oke. kok uang saya berkurang? Padahal saya nggak melakukan apa-apa kan gitu. Nah, itu langsung lapor ke bank, ya bisa call center atau kalau di BRI kita bisa langsung dari aplikasi mobile banking Brimo tuh bisa langsung lapor. Intinya adalah kita melaporkan. Nanti begitu ketahuan ternyata, oh ini korban card trapping. Nah, pertanyaan intinya kan uang nasabah diganti nggak nih? Iya. Nah, jadi gini, sesuai tadi penjelasan Pak Sarwoto, card trapping itu kan mengambil kartu untuk bisa bertransaksi, tapi sebenarnya nggak cukup loh Mbak, ngambil kartu Oh aja. gitu ya Butuh Pak. PIN. Berarti Oke. ada caranya nih, ya mungkin mengintai, mengintip, atau ditawarkan telepon ke call center palsu. Sayangnya, keamanan kartu dan PIN itu sesungguhnya kan sudah menjadi tanggung jawab nasabah sejak diberikan oleh bank. Jadi, jawaban langsung atas pertanyaan itu adalah bank tidak mengganti. Oke, jadi itu dia anak Jakarta. Jadi untuk PIN itu memang tanggung jawab dari nasabahnya sendiri ya Pak ya, dan dari pihak BRI untuk kasus card trapping itu tidak diganti ya anak Jakarta. Kalau dari Bank Indonesia sendiri, Pak Saroto, kalau ada konsumen yang mengalami card trapping ini, bagaimana nih Pak tindak lanjutnya mungkin dari Bank Indonesia Pak? Ya, jadi kalau di Bank Indonesia ya, bagi anak Jakarta atau keluarganya yang terkena kasus card trapping ya, itu bisa mengadukan ke Bank Indonesia. Nanti akan bisa melalui bicara ya, seperti mungkin nanti ada di bawah ya. Itu ketika diadukan, nanti akan ditindaklanjuti Bank Indonesia. Jadi yang pertama pasti konsultasi ya. Oke, Akan ada konsultasi ya Pak. edukasi dari teman-teman di perlindungan konsumen. Dan ketika itu juga mau ditindaklanjut lebih dalam, dianalisis lebih dalam, bisa mengajukan fasilitasi. Karena Oke. bisa juga itu kan kejahatan bisa dari mana aja ya. Bisa dari Hmm. penjahat, mungkin juga ada kelalaian dari penyedia jasa, itu juga memungkinkan. Lah, coba nanti dianalisis sebenarnya kesalahan dari siapa. Tapi kalau kelalaian itu ada di pihak konsumen, ya pastinya seperti dibilang dari Pak Toto ya, itu emang tanggung jawab dari konsumen. Cuma emang kalau ada kesalahan dari sisi penyelenggara, ya bisa juga kondisinya berbeda. Ya, tentu. Oke. Tergantung kontribusi, siapa yang salah. Oke, berarti memang ada tahap-tahapannya juga ya Iya, Pak ya betul. dari Bank Indonesia, dan tetap memberikan tindak lanjut juga bagi nasabah dan penyelenggaranya gitu ya Pak Hmm. ya. Nah, sayang sekali nih Pak, kita harus mengakhiri sharing-sharing kita pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup podcastnya, mungkin dari Pak Sarwoto Pak ingin memberikan pesan-pesan nih kepada anak Jakarta. Silakan Pak. Oke, untuk anak Jakarta ya, ketika transaksi di ATM, itu harus lihat lokasi ATM. Misalkan di kantor cabang bank terkait, hindari tempat-tempat yang sepi. Juga dilihat kondisi ATM-nya. Apakah ATM-nya itu normal ya, ada tambahan-tambahan ganjel atau enggak, ada CCTV yang enggak normal, itu juga perlu diperhatikan. Selain itu juga simpan kontak center di HP-nya masing-masing, kontak center resmi. Terus juga ketika transaksi menggunakan PIN, ditutupin. Jadi kalau ada transaksi tutupin itu lebih aman. Dan yang terakhir, mungkin anak Jakarta harus mulai belajar ya. Sekarang udah biasa menggunakan mobile banking. Jadi tarik tunai cukup tanpa kartu. Jadi tinggal menggunakan mobile banking masing-masing. Gitu sih Mbak, mungkin transaksi lebih aman. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarwoto. Nah, kalau dari BRI ini, dari Pak Toto, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak ke anak Jakarta nih pesan-pesannya. Oke, jadi intinya adalah card trapping itu ngambil kartu. Jaga jangan sampai kartu kita itu hilang dari pandangan dan diganjal atau apapun. Terus yang kedua, kalaupun terjadi, kita harus ingat bahwa PIN itu melindungi kita. Jadi jaga kerahasiaan PIN. Ada yang praktek yang bisa kita lakukan setiap saat secara konsisten, setiap masukkan PIN tutupi pakai tangan. Itu udah membantu banget. Yang terakhir, tadi Pak Saroto udah singgung, jangan salah telepon call center. Selalu dan pastikan nomor nomor call center bank masing-masing itu disimpan di handphone, jadi tidak perlu repot cari, langsung telepon dari handphone sendiri. Kalau mau ditutup, dirangkum. Nah, ini anak Jakarta harus tahu nih ceritanya nih Mbak. Dari Tebet, beloknya ke Palbatu.
dari Pal Batu masih lurus ke Kuningan. Cakep. Selalu jaga keamanan kartu, saat masukkan PIN, tutupi pakai tangan. Oke, anak Betawi banget ya Pak ya. Harus, Pantunnya harus. siap. Mungkin dari Pak Sarwoto ingin membalas nih Pak, pantunnya Pak Toto. Wah, ini saya nggak bisa pantun nih. Ya, naik LRT langsung Bekasi. Cakep. Dari Bekasi transit Cibubur. Cakep. PIN rahasia jangan dikasih, nanti duit malah dibawa kabur. Wah, keren banget, keren. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarwoto dan Pak Toto sudah menyempatkan hadir di Cerpen episode kali ini ya Pak. Itu dia anak Jakarta, harus tetap waspada dan jangan lupa tips-tips yang tadi udah diberikan ya. Mulai dari menutupi tangan saat memasukkan PIN, menyimpan call center atau nomor kontak center dari bank yang dipakai oleh anak Jakarta di handphone atau di notes ya anak Jakarta. Nah, kita akhiri podcast kali ini. Saya Vira, Pak Sarwoto dan Pak Toto pamit undur diri. Sampai jumpa di cerpen selanjutnya. Bye. Bye.